Setelah membaca chapter 1134, saya membaca ulang manga One Piece chapter 907 untuk mencerna kembali kata-kata Gorosei ketika menyambut orang yang penampilannya sangat mirip dengan Akagami no Shanks ini. Di situ para Gorosei bilang yang kurang lebih intinya seperti ini. Apa yang ingin kamu bicarakan sampai jauh-jauh datang kemari? Saat ini kita sedang di tengah-tengah leveli. Seseorang dengan posisi sepertimu tidak cocok ikut campur dalam kancah perpolitikan dunia. Jika bukan karena kamu yang meminta, kami pasti tidak akan mau. Setelahnya, si manusia yang mirip Shanks ini bilang, terima kasih banyak, aku ingin membicarakan tentang sesosok bajak laut. Nah, dari sini semua kepercayaan saya terkait dunia One Piece langsung di-reset ulang. Dulu saya pikir salah satu Gorosei pasti pernah hidup di zaman Void Century sehingga bisa tahu tentang nama asli buah iblis Gomu Gomu no Mi. Namun sekarang kepercayaan itu pudar. Saya malah lebih yakin kalau pengetahuan para Gorosei terkait nama asli buah iblis Gomu Gomu no Mi adalah dari si orang yang mirip Shanks ini. Dengan kata lain, sesosok bajak laut yang ingin dibicarakannya tidak lain dan tidak bukan adalah Monkey D. Luffy. Makanya 37 chapter kemudian, tepatnya di manga One Piece chapter 1044, mereka baru geger membahas tentang nama asli Gomu Gomu no Mi yang ternyata adalah Mythical Zoan Hito Hito no Mi model Sun God Nika. Sehingga mereka secara gegabah rela mengorbankan salah satu agen terbaiknya yang bernama Guernica demi bisa mencegah Awakening Luffy. Meskipun pada akhirnya usaha mereka itu sia-sia belaka. Yang jadi pertanyaan sekarang, apa motif sebenarnya dari kembarannya Shanks ini? Kenapa dia memperingatkan para Gorosei terkait sesuatu yang seharusnya para Gorosei sendiri sudah diberitahu secara langsung oleh Imusama? Saya menduga Imusama bukanlah satu-satunya makhluk dari masa Void Century yang masih hidup sampai sekarang. Ada sesosok manusia lain yang juga berasal dari masa Void Century yang masih hidup di suatu tempat di Pulau Elbaf yang bisa jadi adalah atasannya si karakter yang mirip Shanks ini, atau bisa juga justru si kembarannya Shanks ini sendiri. Oleh karena dia punya atensi untuk memperingatkan para Gorosei, ada kemungkinan organisasi atau kelompok tempatnya bernaung punya koneksi yang simbiosis mutualisme dengan pemerintah dunia. Dan fakta bahwa Elbaf bukan bagian dari pemerintah dunia, maka ada kemungkinan juga kalau orang-orang ini adalah para benalu di pohon Adam. Sehingga terbuka kemungkinan kalau merekalah dalang dibalik tewasnya Raja Harao. Loki mungkin memang sudah nakal sejak lahir, mirip-mirip seperti Kozuki Oden lah. Tapi sama juga seperti Oden, dia tidak akan sampai tega menghabisi nyawa ayahnya sendiri hanya demi bisa menguasai sebutir buah iblis yang sudah diwarisi oleh keluarganya secara turun-temurun. Bukan tidak mungkin jika Loki ternyata hanya dijadikan kambing hitam oleh kedua sosok misterius ini yang tidak suka dengan kebijakan Raja Harao terkait keputusannya untuk melakukan perdagangan dengan negeri lain alih-alih menjarah atau merampas seperti yang para pendahulunya lakukan. Lagi pula, berdagang zaman sekarang itu gampang. Tinggal buka aplikasi Shopee, mau jual beli atau afiliasi bisa, dan apapun yang kalian cari pasti ada di sana. Semisal kalian butuh sepaket alat karaoke mini yang harganya 50 ribuan pun ada, bos. Atau bisa juga kedua sosok misterius inilah yang sebenarnya mengincar buah iblis legendaris yang diwariskan secara turun-temurun di keluarga kerajaan. Lalu agar buah iblis tersebut tidak jatuh ke tangan orang lain, Loki berinisiatif untuk memakannya saat tahu ayahnya sudah dihabisi oleh orang yang mirip dengan Shanks itu. Kemudian saat para pengawal raja datang, mereka hanya mendapati Loki yang sedang berada di TKP sendirian. Alhasil Loki lah yang kemudian dituduh sebagai pelaku pembunuhan Raja Harao. Apalagi dengan track recordnya yang sudah dikenal nakal sejak lahir. Dengan kerjasama apik seluruh kesatria raksasa yang ada di Elbaf, Loki pun akhirnya berhasil dilumpuhkan dan dihukum pasung di Underworld hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Oleh karena usaha mereka untuk merebut buah iblis legendaris gagal, mereka kemudian merencanakan skema konspirasi lain dengan melepaskan rantai yang membelenggu Loki agar Loki bisa kabur untuk dikeroyok seluruh kesatria raksasa Elbaf lalu mati dalam prosesnya. Sehingga kekuatan buah iblis yang sudah dia makan bisa bereinkarnasi kembali ke wujud sebutir buah iblis. Dan karena yang datang ke Underworld mukanya mirip seperti Shanks, Loki dan para pelayannya pikir yang datang ke sana memang beneran si Yonko Shanks. Apalagi pada saat yang sama, kelompok bajak laut Akagami juga sedang mampir di Elbaf. Jika memang seperti itu adanya, lalu siapa sebenarnya identitas asli dari orang yang mirip banget dengan Shanks ini? Entah kenapa saya sangat percaya kalau dia bukanlah anggota Holy Knight, karena di chapter 1125 saat Saint Vigarland Garling yang notabene merupakan Supreme Commander Holy Knight nyelonong masuk ke ruang meeting,
para Gorosei berbicara kepadanya dengan nada yang terkesan menganggap rendah posisinya. Menurut pengamatan saya, itu bisa diartikan sebagai kode kalau derajat Holy Knight masih berada di bawah kaki para Gorosei. Hal itu jelas berbeda dengan yang terjadi di manga One Piece chapter 907, di mana para Gorosei yang sedang sibuk mengawasi jalannya sidang Levelly sampai menyempatkan waktu mereka untuk berbicara dengan si kembarannya Shanks ini. Saya berasumsi, jika Supreme Commander Holy Knight saja masih dianggap sampah di mata para Gorosei, seorang bajak laut meski menyandang titel Yonko sekalipun pastinya tetap akan dianggap lebih rendah dari sampah oleh mereka. Jadi para Gorosei mau bertemu dengan si pria ini bukan karena si pria ini mengaku-ngaku sebagai Yonko Akagami no Shanks yang seorang keturunan Vigarland, tetapi lebih karena latar belakang yang lain yang para Gorosei punya pengetahuan akan hal itu. Yang mana hal itu saya yakin ada hubungannya dengan Imusama. Si kembarannya Shanks ini kemungkinan besar adalah leluhurnya keluarga Vigarland yang sama-sama mendapatkan tubuh abadi seperti Imusama. Dia adalah leluhurnya Shanks, bukan kembarannya, apalagi kloningannya. Fakta bahwa dia bisa berteleportasi dengan menggunakan lingkaran sihir yang terlihat sangat mirip dengan yang Gorosei Saturn gunakan saat di Egghead Island menjadi bukti bahwa dia adalah pengguna kekuatan yang tidak lazim di zaman sekarang. Dia adalah pengguna kekuatan kuno. Hanya orang kuno yang menggunakan kekuatan kuno, bukan? Dan lagi, meski terlihat serupa, tetapi sejatinya lingkaran sihir yang diperlihatkan di sini terlihat sedikit berbeda dengan yang Saturn gunakan. Lingkaran sihir yang Saturn gunakan ada simbol angka 5-nya, sementara yang orang ini gunakan terlihat polos. Asumsi saya itu adalah bukti kalau kekuatan yang dia gunakan adalah asli miliknya sendiri, bukan pemberian dari Imusama seperti para Gorosei. Jadi saya yakin orang ini juga makhluk panjang umur seperti Imusama. Namun berbeda dengan Imusama yang memilih untuk mengendalikan dunia dari balik bayang, si leluhurnya Shanks ini memilih untuk menjauh dari pemerintahan dan lebih fokus menjaga kekacauan dunia. Dengan adanya kekacauan yang berkelanjutan, pemerintah bisa menaikkan pajak pertambahan nilai, pajak kendaraan, dan pajak-pajak yang lain dengan alibi untuk memperkuat anggaran bagi angkatan laut yang merupakan lawan tanding bagi para bajak laut yang jumlahnya semakin menjamur. Dengan chaos yang terus-terusan dimaintaining, pemerintah dunia juga bisa mencegah bersatunya negara-negara yang tidak sejalan dengan ideologi mereka dengan mengadu domba dan mengkriminalisasi para penguasanya. Makanya orang ini sangat tidak senang ketika Raja Harald mengambil kebijakan untuk berhenti berperang, sehingga mereka langsung menyusun sebuah konspirasi untuk menghabisi sang raja dan menjebak Loki untuk menjadi kambing hitamnya. Dugaan saya, deal-dealan yang Loki dan Luffy lakukan pasti tidak hanya sekedar mencuri kunci borgolnya Loki saja. Namun ada sesuatu yang berkaitan dengan dua orang misterius ini yang Loki ingin Luffy selidiki dengan alibi menyuruh Luffy masuk ke dalam kastil untuk mencuri kunci borgolnya. Jadi ketika nanti para raksasa sudah mabuk setelah berpesta 3 hari 3 malam, Luffy akan menyelinap masuk ke dalam kastil untuk mencuri kunci borgolnya Loki. Di momen itulah dia akan bertemu dengan orang yang mirip dengan Shanks ini. Oleh karena software pengenalan wajahnya Luffy emang rada-rada error, dia bakalan langsung berpikir kalau orang ini memang beneran Shanks, meskipun jelas-jelas tangannya masih ada 2. Saya pikir itu tidak mustahil karena faktanya sampai saat ini Luffy bahkan masih belum sadar kalau Sogeking adalah Usopp. Jadi akan celakalah Luffy nanti saat bertemu dengan leluhurnya Shanks ini. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.